Hai guys, balik lagi dengan gue Jonathan. Dan di video kali ini gue bakal nge-review keyboard dari brand yang menarik, yaitu Hyeku. Oke, jadi pertama gue mulai dulu Hyeku tuh siapa. Jadi Hyeku itu tuh brand yang relatif baru di Indo, dan mereka itu tuh rebrand dari Hexgears yang sebenarnya udah cukup lama ya ada. Tapi di Indo mereka masih baru masuk dengan nama baru, yaitu Hyeku. Dan di video ini gue bakal nge-review keyboardnya mereka, salah satunya yaitu Hyeku X3. Dan pertama, gue bakal mulai dari build-nya terlebih dahulu. Jadi untuk build keyboard ini, dia itu bisa dibilang sedikit lebih bagus dibandingin Daki One 2. Dan untuk harga segini, menurut gue ya oke lah. Apalagi keyboard ini ada wirelessnya. Jadi konstruksi keyboardnya ini bisa dibagi menjadi 3 bagian. Ada top case, bottom case, dan juga plate. Kalau untuk bahan case-nya, keyboardnya ini menggunakan plastik. Dan untuk finishing plastiknya itu bisa dibilang smooth, tapi juga memiliki tekstur. Dan untuk teksturnya sendiri bisa dibilang cukup doff. Dan untuk plate-nya itu dia menggunakan bahan logam. Nah, di keyboard ini dia itu juga datang dengan wrist rest. Dan untuk wrist rest-nya sendiri, mekanismenya cukup menarik. Untuk mekanismenya itu bisa dibilang semacam kayak pen mechanical. Jadi kalian kalau mau masang cuma tinggal didorong doang. Dan kalau mau dilepas cuma tinggal didorong lagi, ntar bakal ada suara kayak cetekan gitu. Lalu sekarang kita bakal ngebalik keyboard ini dan melihat bagian bawahnya. Untuk bagian bawah keyboard ini, dia itu ada 4 rubber feet. 2 di depan yang gedenya pakai banget, dan juga 2 di belakang yang kecil. Setelah itu dia juga memiliki 2 flip feet yang memiliki 2 stage. Untuk 2 stage itu jadi kalian bisa ngeganti height-nya itu tergantung preferensi kalian. Jadi itu bisa mau naiknya cuma dikit, atau misalnya kalian mau langsung naiknya banyak. Lalu, keyboard ini kan juga wireless, jadi di bagian bawah keyboard ini otomatis bakal ada switch on-off-nya. Terus dia juga ada dongle 2,4 GHz yang ditempel menggunakan magnetic. Terus untuk keyboard ini kabelnya tuh juga detachable, dia itu menggunakan Type-C, dan untuk clearance-nya cukup oke. Dan untuk keyboard ini dia tuh juga ada kabel routing di bagian belakangnya. Ada yang tinggal lurus ke kanan atau ke kiri. Terus kalau misalnya untuk berat keyboard ini, dia itu tuh di 920 gram, yang bisa dibilang lumayan oke lah. Lanjut ke keycap, yang bisa dibilang sangat menarik di keyboard ini, karena dia itu datangnya udah menggunakan puding keycap. Untuk keycapnya sendiri, dia itu tidak tembus LED, dengan proses double shot, yang ketebalannya itu kurang lebih 1,3 mm, menggunakan bahan PBT. Untuk Legends-nya, dia itu nggak Gamery atau Ally, dan di beberapa keycap itu, saat Legends itu menggunakan printing yang entah apa, tapi mungkin die-sub kali ya, soalnya ini PBT. Dan dia itu nggak berasa kayak laser etch atau pad printing. Terus kalau misalnya kalian mau ganti keycap di keyboard ini, itu gampang banget, karena untuk keycap compatibility itu bisa dibilang hampir semua keycap set compatible. Soalnya untuk layoutnya itu tuh nggak ada kiki yang ukurannya aneh. Lalu kalau misalnya kalian pakai keycap cherry, dia itu bakal masih interference karena dia itu north facing. Sekarang ke bagian switch yang mungkin sedikit agak panjang. Untuk keyboard ini gue itu mendapatkan varian yang blue switch-nya atau clicky switch-nya. Dan untuk keyboard ini dia itu menggunakan Keilbox switch. Dan untuk clicky-nya, seperti kalian sudah mungkin tahu bahwa Keilbox itu click switch-nya itu bisa dibilang sangat berbeda dengan MX style lainnya ya. Soalnya dia itu menggunakan click bar, bukan click jacket. Terus di keyboard ini dia itu juga ada 2 pilihan switch. Sebenarnya tuh bisa pakai red atau blue, tapi gue dikiriminnya blue. Kalau untuk Keilbox blue itu sebenarnya gue nggak tahu Keil tuh ngeluarin. Tapi setelah menggali-gali, ternyata dia itu namanya Keilbox Sky Blue Switch, yang speknya itu bisa dibilang mirip-mirip dengan Keilbox White. Nah, sebenarnya di keyboard ini nih gue punya masalah. Jadi setelah 12 jam gue menerima barang ini, keyboard ini ternyata ada di beberapa switch-nya tuh kayak feel yang ngadet-ngadet, atau misalnya kayak klikinya tuh hilang. Dan untuk Keilbox itu cukup aneh ya, hal seperti ini bisa terjadi. Soalnya secara mekanisme, switch ini beda banget sama switch-switch mechanical yang kayak biasa, kayak Cherry MX, Gateron, atau Otemu. Soalnya dia itu ada kayak semacam enclosure-nya lagi. Jadi very unlikely untuk switch di keyboard ini nih rusak semudah itu. Dan ternyata setelah gue ngebongkar keyboard ini yang nanti akan gue bahas, itu gue menemukan ada kayak residu berwarna hitam atau coklat tua gitu, seperti oli. Dan ini nih bisa dilihat di housing switch-nya dan juga di bagian plate-nya. Jadi sepertinya sih keyboard ini entah kenapa pas lagi di shipment atau di pabrik kali ketumpahan sesuatu yang bisa menyebabkan hal ini. Tapi gue kurang tahu di keyboard yang lain seperti apa. Tapi ya, kalau misalnya untuk videonya kalian bisa melihat seperti ini apa yang terjadi pada switch-nya. Ini switch normal. Terus lihat nih.
Lihat cara membalnya tuh, bisa dibilang beda banget ya tuh. Oke, lanjutin dari poin yang tadi. Untuk keyboard ini dia itu nggak hot swap, jadinya kalian kalau misalnya amit-amit dapat kayak gue gini ya terima nasib saja. Kecuali kalau misalnya kalian bisa nge-desolder dan kalian pengen ngebongkar keyboard ini, yang nanti akan gue bahas lagi. Nah, sekarang gue bisa ngelanjutin ke stabilizer di keyboard ini yang bisa dibilang bagus. Dan selama gue pakai keyboard ini, gue nggak ngalamin ada ya rattle, mungkin hanya sedikit wobble, tapi sebenarnya itu bukan masalah sih. Dan menurut gue nih ini kayak bagus karena keyboard ini kan nggak hot swap. Jadi kalau misalnya kalian mau ngetune stabilizer harus ngebongkar lagi dan nge-desolder. Terus di keyboard ini seperti keyboard lainnya, dia itu menggunakan plate mount stabilizer dengan stemnya tapi warna kuning dan housingnya itu warna hitam. Dia itu juga udah pre-loop dari pabrik, tapi loopnya agak bleber. Oke, sekarang lanjut ke ngebongkar keyboard ini yang gue sangat amat tidak rekomen karena jujur cukup ribet dan sepertinya ini keyboard nggak didesain buat dibongkar sama sekali. Jadi pertama, kalian bisa mulai dengan melepas skru di bagian belakang keyboardnya atau di bagian bawahnya. Terus kalian bisa ngebalik keyboardnya dan ngelepas semua keycap seperti ini. Terus kalian bisa ngelepas semua skru yang di bagian atas case yang kelihatan dulu. Terus kalian bisa nge-separate top dan bottom case-nya menggunakan sesuatu yang tipis untuk nyongkel klipnya atau kayak di jalanin gitu aja di sampingnya. Ini agak susah karena dia itu tipis banget dan agak fragile, dan jujur menurut gue kayaknya ini emang didesain bukan buat dibongkar sih. Nah, setelah topnya udah lepas, kalian tinggal ngelepas satu skru yang diumpetin di plate-nya. Dan setelah itu lepas deh plate dari bottom case-nya. Nah, setelah ini kalian ini harus hati-hati karena dia itu ada ribbon connector yang hubungin PCB ke daughterboard. Dan di keyboard ini kabel baterainya itu juga dilem, dan gue nggak ngelepas karena dia itu ribet dan takut rusak. Terus yang gue notice dari PCB keyboard ini, dia itu ternyata ada residu ya di bagian PCB-nya. Entah apa, tapi kayaknya yang tadi gue bilang tuh, yang oli atau apa gitu pas di manufacturing kali. Itu ada di dalam PCB-nya. Dan jujur, gue kurang tahu itu karena apa, tapi ya begitulah di unit gue. Sekarang gue bakal ngelanjutin ke fitur di keyboard ini. Untuk keyboard ini dia itu wireless dengan 2,4 GHz dan juga bisa menggunakan konektivitas kabel. Untuk wirelessnya, selama gue pakai keyboard ini, gue pakainya hanya wireless. Dan untuk wirelessnya bisa gue bilang on point sekali karena gue itu sama sekali nggak ada keluhan tentang wirelessnya. Pas gue pakai buat main game atau buat ngetik, dia itu nggak ada delay sih yang gue bisa rasain. Dan untuk keyboard ini kan dia wireless, otomatis ada baterainya. Dari manualnya katanya sih 300 mAh, dan selama gue pakai seminggu ini baterainya itu nggak mati dengan LED mode yang nyala kalau misalnya kalian pencet doang. Setelah itu untuk keyboard ini kalau misalnya kalian pencet dari mati itu juga cepet banget, hampir nggak ada delay. Terus kalau misalnya kalian lagi ngecas keyboard ini, kalian bisa nyadar bahwa FN key-nya itu kedip-kedip. Itu mungkin nunjukin bahwa baterainya udah penuh, dan ya itu ternyata nggak bisa dihilangin ya kayaknya ya, meskipun kalian mau pakai keyboardnya wired. Jadi mungkin itu sedikit inconvenience untuk orang-orang yang suka pakai keyboardnya wired. Terus di keyboard ini dia itu juga ada multimedia function row di bagian F-row-nya. Dan untuk mode lighting-nya itu juga ada beberapa, tapi dia itu juga cuma satu warna dan keycap-nya nggak tembus LED. Jadi sebenarnya menurut gua lighting-nya nggak gitu penting, jadi nggak usah gua bahas. Terus untuk salah satu fitur di keyboard ini yaitu refresh-nya. Untuk refresh-nya sendiri sih gue bisa bilang berfungsi, tapi gue pribadi nggak punya strong opinion tentang refresh-nya karena gue nggak bisa pakai refresh. Dan ya, refresh-nya sih cukup keras, jadi mungkin kalian yang suka refresh empuk ya bisa pakai refresh lain, karena refresh ini keras banget dan dia itu bisa dibilang cuma plastik doang, jadi gak ada kayak cushioning material atau apapun lagi. Kalau misalnya untuk aksesoris keyboard ini, dia itu datang dengan satu buku manual dengan 2 bahasa. Setelah itu satu keycap puller wire, dan satu lagi adalah kabel. Untuk kabelnya itu dia braided dengan type A to type C, dan juga tadi dia punya refresh. Nah, sekarang ke pengalaman gue pakai keyboard ini yang bisa dibilang overall positif, terutama di connectivity-nya. Soalnya gue pakai keyboard ini mostly buat ngetik sih, tapi kadang-kadang buat main game juga. Dan ya, untuk wireless-nya kayak tadi gue udah bilang, gue nggak ngerasa adanya delay atau misalnya gangguan konektivitas. Nah, yang gue punya masalah tuh dari switch-nya. Yang kayak tadi gue udah bilang, switch-nya itu ngadet-ngadet, dan kalian tadi udah lihat sendiri kayak bagaimana ngadet-ngadetnya. Dan menurut gue sih ini masalah banget ya, tapi mungkin kebenaran di unit gue doang ada production defect. Jadi gue nggak terlalu bisa kayak ngecap bahwa keyboard ini nih
switchnya jelek banget gitu. Soalnya di switch yang lain yang nggak ada defectnya, menurut gue sih switchnya enak. Dan ya sebenarnya pengalaman gue sih overall pakai keyboard ini positif, tapi ya itu aja tuh di switchnya yang ngebikin pengalaman gue jadi buruk. Jadi kadang-kadang kalau misalnya gue harus pencet angka 0 gitu atau minus atau yang kayak di deretan tadi gue tunjukin itu jadi sedikit terganggu karena ya tadi switch itu ngadet. Dan ya itu aja sih kurang lebih pengalaman gue. Jadi gimana, apakah gue rekomen atau tidak? Kalau misalnya gue nggak ngebongkar keyboard ini dan gue nggak ngeliat bahwa di keyboardnya itu ada kayak mungkin defect dari manufacturer, keyboard ini gue nggak bakal rekomen. Soalnya tadi gue takutnya itu switchnya defect, ternyata dia itu ada kayak semacam tumpahan atau kontaminasi benda asing. Tapi kalau misalnya cuma unit gue doang yang bermasalah dan unit-unit yang lain itu sebenarnya normal, barang ini sebenarnya oke banget sih di harga yang dijual itu di 800 ribuan ini. Jadi keyboard ini nih base-nya bisa dibilang udah sangat satisfactory dan gue pakai keyboard ini bisa dibilang puas. Kalau misalnya keyboard ini di unit lain gak ada defect, maka gue bisa rekomen. Kalau misalnya keyboard ini di unit lain ada defect kayak begini, gue nggak bisa rekomen. Soalnya pengalaman gue pakai keyboard ini buruk di switch-nya dan bukan di bagian lainnya. Jadi ya begitulah. Konklusi dari gue adalah tengah-tengah. Iya dan enggak. Untuk typing test akan gue sertakan setelah ini. Dan terima kasih udah nonton sampai sini. Like and subscribe kalau misalkan suka dengan konten gue. Dan ya, see you next time. Bye-bye.